tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitu sebagian besar pandangan publik terhadap penegakan hukum Indonesia. Berbagai kasus yang menjerat masyarakat lemah, hukum tegak dan kaku. Sementara saat pejabat tinggi publik atau tokoh berpengaruh lingkaran kekuasaan hukum seakan-akan lemah. Sehingga bukan hal aneh terdapat krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terdapat berbagai kasus yang putusan pengadilannya menyayat hati publik. Misalnya contoh, seorang nenek berumur 92 tahun asal Sumatera Utara, Saulina Borusitorus, yang menerima vonis 1 bulan 14 hari penjara pada 2018. Kasus ini terjadi karena Saulina bersama 6 anggota keluarganya salah menebang pohon milik kerabatnya. Lalu ada kasus nenek Asyani yang divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dengan denda 500.000 subsidiar 1 hari hukuman percobaan. Asyani divonis bersalah setelah didakwa mencuri 2 batang pohon jati yang ingin dijadikan tempat tidur. Dan sementara itu, kondisi berbeda penegakan hukum terhadap pejabat publik yang cenderung ringan dibandingkan tindak pidana dan timbulnya kerugian. Seperti kasus yang baru-baru ini ramai, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin lalu menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara 271 triliun. Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah dan terbilang jauh dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Putusan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Kondisi ganjil ini tentunya mengkhawatirkan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Koruptor benar-benar menikmati hidup di Indonesia. Bayangkan uang negara miliaran bahkan triliunan masuk kantong pribadi, tapi di sidang divonis ringan dan hanya sebentar menikmati dinginnya penjara. Panen remisi pun dinikmati terpidana korupsi. Bahkan Deddy Corbuzier pun ikut mengomentari putusan hukum untuk suami Sandra Dewi ini. Disebut sudah merugikan negara dengan korupsi triliunan. Harvey hanya dipenjara 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Putusan itu disebutkan hakim karena lelaki 39 tahun ini sopan dan punya tanggung jawab pada keluarga. Tanpa menyebut nama, Deddy Corbuzier menyinggung tentang hukuman itu dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan pada followersnya. Dia kemudian memberikan pilihan hidup terkait hal ini, yakni memilih mendapat 5 triliun tapi dipenjara 5 tahun, atau mending tidak melakukannya. Sementara warganet lalu mengaku memilih untuk menjadi koruptor jika memang resiko yang diterima cuma seperti itu. Mereka sampai hitung-hitungan jika waktu 6,5 tahun dengan bekerja keras saja belum tentu bisa mendapatkan uang 5 triliun. Mari kita bahas kenapa jadi koruptor di Indonesia sangatlah enak. Pertama-tama, kita bahas gaya hidup para pejabat korup. Dari mobil mewah, rumah bak istana, sampai pesta-pesta glamor. Semua ini tentu saja berasal dari, kita tahu uang tersebut dari mana. Tapi jangan khawatir, mereka pintar menyembunyikan jejak. Jika ketahuan, ya kita tahulah hukum di Indonesia seperti apa. Tidak cuma itu, mereka juga punya akses ke segala fasilitas premium. Mau libur ke luar negeri, tinggal pakai anggaran dinas. Dan untuk hal ini, korupsi telah menjadi salah satu isu terbesar yang menghambat kemajuan Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya, korupsi tetap mengakar kuat di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor pemerintahan, penegakan hukum, hingga perusahaan swasta. Praktek korupsi masih saja terjadi. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tampaknya hanya sekedar jargon ompong di negeri ini. Bukannya para pelakunya diberikan hukuman setimpal agar jera, yang terjadi justru para perampok uang negara diperlakukan dengan nyaman dan enak. Sudah hukumannya rendah, ketika menjalani hukuman dapat banyak potongan. Gara-gara obral diskon, bahkan ada koruptor yang hanya menjalani masa kurungan separuh dari vonis yang dijatuhkan pengadilan. Korupsi kini seolah tidak lagi menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sebab hanya dengan menjalani pidana badan atau kurungan singkat, pelaku korupsi bisa bebas, hartanya juga tidak dimiskinkan. Jadi keluar penjara masih bisa hidup mewah. Salah satu hukuman yang dijalani mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang hanya mendekam sekitar 2 tahun penjara, padahal ia divonis 10 tahun di pengadilan tingkat pertama. Hukuman itu kemudian dipotong menjadi 4 tahun pada pengadilan tingkat 2. Dan untuk hal ini, wajar jika publik merasa pemberian diskon hukuman maupun pembebasan bersyarat bagi narapidana koruptor adalah hal yang tidak adil. Ini semacam kemerosotan moral pemberantasan korupsi, dan celakanya itu dipertontonkan oleh pemerintah, pihak yang seharusnya berada di barisan paling depan untuk memberantas hal ini. Obral remisi dan pembebasan bersyarat hanya sebagai dari berderet kebaikan negara buat koruptor.
Sedangkan vonis rendah koruptor bisa tergambar dari data yang dianalisa oleh Indonesia Corruption Watch. Sepanjang beberapa tahun belakangan, rata-rata vonis cuma 3 tahun 5 bulan penjara, padahal kerugian negara yang ditimbulkan jumlahnya miliaran bahkan triliunan rupiah. Alhasil mereka masih bisa menikmati uang hasil korupsi seusai menjalani hukuman karena belum berjalannya program pemiskinan koruptor atau program perampasan aset. Maka kita sebagai warga negara mestinya tidak boleh lelah berperang melawan korupsi. Jangan biarkan korupsi menggerogoti bangsa ini. Apalagi data ICW menunjukkan korupsi kian menjadi. Tidak cuma dari banyaknya kasus, jumlah kerugian negara akibat koruptor justru semakin meninggi. Selama 2021, total kerugian rakyat akibat perilaku laknat itu mencapai 62,9 triliun dengan melibatkan 1.404 terdakwa. Jumlah itu naik ketimbang 2020 sebesar 56,7 triliun. Jumlah itu baru yang ketahuan dari kasus korupsi yang sudah masuk ke proses persidangan. Dan daripada sibuk menaikkan PPN 12%, alangkah baiknya lebih fokus ke pemberantasan korupsi dan mengurangi fasilitas kemewahan yang diberikan terhadap para pejabat. Itu karena fasilitas mewah yang diberikan kepada pejabat publik kerap menjadi sorotan masyarakat. Mobil dinas mahal, renovasi kantor dengan anggaran fantastis, hingga tunjangan yang besar seringkali memunculkan pertanyaan tentang sensitivitas pemerintah terhadap kondisi rakyatnya. Di tengah kesenjangan sosial yang masih lebar, apakah pantas pejabat menikmati kemewahan dengan dana yang berasal dari uang rakyat? Pejabat publik adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa. Gaji dan fasilitas yang mereka terima sudah semestinya disesuaikan dengan kebutuhan kerja, bukan gaya hidup mewah. Sayangnya budaya privilege ini justru seringkali menjadi cerminan gaya hidup pejabat yang berjarak dari realitas kehidupan mayoritas rakyatnya. Dan demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Silahkan beri pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa.